Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali sahabat channel Matematika Pak Surbakti, teman-teman pejuang CPNS 2020 khususnya yang lagi mempersiapkan diri mengikuti tes seleksi kompetensi bidang untuk formasi guru matematika baik SMP, SMA, dan SMK. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan kembali mengupdate prediksi SKB CPNS 2020 untuk kompetensi profesional matematika untuk materi logaritma. Logaritma kita untuk tutorial kali ini adalah soal-soal yang membahas logaritma dasar. Jadi untuk logaritma ini channel Matematika Pak Surbakti memberikan di dalam 3 part ya. Untuk part kedua dan ketiga nantinya itu berisi soal-soal HOTS logaritma, penerapan logaritma, dan kapita selekta dari logaritma, yaitu materi logaritma yang dihubungkan dengan materi-materi lainnya di dalam matematika. Baik, untuk menyingkat waktu, kita perhatikan soal yang pertama. Ini merupakan bentuk soal dari penggunaan sifat-sifat logaritma atau sering juga disebut dengan aljabar logaritma. Untuk menjawab soal ini, Pak Surbakti sudah memberikan catatan ya, sekedar merefresh ingatan teman-teman tentang sifat-sifat dasar logaritma ya. Jadi kami tambahi untuk menjawab soal ini. Definisi dasar dari logaritma kita ingat kembali bahwa A log B ya, A log B sama dengan C ya. Jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Jadi kita ingat bahwa logaritma merupakan invers dari eksponen ya. Baik, untuk menjawab soal hasil akar 3 log 5 dikali 25 log 3 akar 3 kurang 4 log 16 per 3 log 54 kurang 3 log 2 adalah, ya, jadi langkah pertama kita adalah menyederhanakan bentuk soal. Akar 3 dapat kita tuliskan 3 pangkat setengah ya. Kita ingat kembali bahwa akar A sama dengan ya, akar A sama dengan A pangkat setengah. Log 5 dikali 25 itu kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Log 3 kali akar 3 itu kita rubah menjadi 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3 per 2. Kita ingat kembali bahwa A pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M tambah A pangkat M tambah N. Kalau dikali pangkat di jumlah, dikurang 4 log 16. Ini dapat langsung kita sederhanakan dengan menggunakan sifat A log B sama dengan C, di mana B sama dengan A pangkat C. Dengan kata lain, 4 log 16, 4 di pangkat berapa sama dengan 16? Tentunya 4 di pangkat 2 per 3 log 54 kurang 3 log 2 itu memenuhi sifat yang kedua, sehingga kita rubah ke dalam bentuk pembagian. Pengurangan dirubah ke dalam bentuk pembagian menjadi 3 log 54 per 2. Baik, kita sederhanakan bentuk 3 pangkat setengah log 5 itu memenuhi sifat yang ketujuh. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B ya. Dalam hal ini M sama dengan 1, 5 pangkat 1, sehingga dapat kita tulis 1 dibagi setengah ya, dikali 3 log 5 ya, dikali dengan bentuk 5 pangkat 2 log 3 pangkat 3 per 2 juga memenuhi sifat yang ketujuh, itu sama dengan 3 per 2 per 2 dikali 5 log 3 kurang 2 per 3 log 54 per 2 3 log 20 3 log 27. Kita perhatikan bentuk perkalian pada pembilang.
bentuk ini dapat kita rubah menjadi ya 1 dibagi 1/2 itu sama dengan 2. 3/2 dibagi 2, bentuk yang ini sama dengan 3/4 ya. Dari sifat komutatif perkalian ya, bahwa A kali B kali C kali D, kita dapat mengkalikan terlebih dahulu A dikali C, kemudian dikali B dikali D ya. Jadi tinggal 3 log 5 dikali dengan 5 log 3 dikurang 2 per kita perhatikan bentuk 3 log 27 ya. Dari rumus dasar bahwa A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Dengan demikian 3 log 27 sama dengan 3 karena 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya. Jadi kita perhatikan ya, hasil dari 2 dikali 3/4 itu sama dengan 6/4. 6/4 sama-sama dibagi 2 sama dengan 3/2. Bentuk 3 log 5 dikali 5 log 3 itu memenuhi bentuk yang ke-6, sifat yang ke-6 ya. A log B dikali B log C sama dengan A log C ya. Jadi 3 log 5 dikali 5 log 3 itu sama dengan 3 log 3 ya. Kita ingat kembali sifat identitas dari logaritma bahwa A log A itu sama dengan 1, sehingga 3 log 5 dikali 5 log 3 itu sama dengan 1 dikurang 2 per 3. Jadi kita perhatikan 3/2 dikali 1, 3/2 dikurang 2 itu tentunya sama dengan negatif 1/2 per 3. Jadi negatif 1/2 dibagi 3 tentunya negatif 1/6. Selesai ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Untuk penjelasan ini Pak Surbakti sarankan banyak berlatih di dalam menerapkan sifat-sifat logaritma agar kecepatan kita di dalam menyelesaikan soal semakin lama semakin terlatih, sehingga waktu yang singkat diberikan di dalam ujian dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, soal nomor 2. Jika 7 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka 6 log 98 sama dengan jadi ini merupakan soal-soal aljabar logaritma yang memisalkan mantisa atau nilai logaritma dimisalkan ke dalam sembarang variabel. Jadi trik mengerjakan soal ini ya, kita menggunakan sifat yang keempat. Langkah pertama selalu kita gunakan sifat yang keempat. Pada sifat yang keempat ini A log B sama dengan C log B per C log A. Jadi memunculkan basis baru. Basis baru C dalam hal ini kita mencari selalu dari yang diketahui bilangan yang bersekutu ya, bilangan yang bersekutu baik pada basis atau baik pada numerus ya. Jadi 6 log 98 kita rubah ke dalam basis baru di dalam basis 2. Jadi 6 log 98 ya. 6 log 98 ini sama dengan 2 log 98 C log B ya per C log A atau 2 log 6. 2 log 98 per 2 log 6 kita arahkan soal ke dalam yang diketahui ya. Jadi 2 log 98 ini dapat kita rubah menjadi 2 log 2 dikali 49 ya. Kenapa 49? Karena di dalam diketahui ada basis 7 per 2 log 2 dikali dikali 3. Jadi bentuk yang kedua ini, bentuk 2 log 2 dikali 49 itu memenuhi bentuk sifat yang memenuhi bentuk sifat yang pertama. Kalau dikali maka dijumlah. Jadi sama dengan 2 log 2 ditambah dengan 2 log 2 log 49 per 2 log 2 ditambah dengan 2 log 3. Jadi kita perhatikan ya,
bentuk 2 log 49, untuk 2 log 2 itu memenuhi sifat identitas bahwa A log A itu sama dengan 1. Jadi sama dengan ya, 2 log 2 sama dengan 1 ditambah dengan 2 log 49 kita rubah menjadi 2 log 7 pangkat 2 karena diketahui 7 log 2 per 2 log 2 pada penyebut juga sama dengan 1 ditambah 2 log 3 diketahui di dalam soal itu sama dengan B, sama dengan 1 ditambah, kita perhatikan 2 log 7 pangkat 2 itu memenuhi sifat yang ketiga, A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B, sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi 2 dikali 2 log 2 log 7 per 1 tambah B. Kita perhatikan yang diketahui adalah 7 log 2 ya. Yang diketahui adalah 7 log 2, maka kita rubah 2 log 7 ke dalam 7 log 2 dengan menggunakan sifat sifat yang kelima. Jadi 1 ditambah 2 dikali 1 per 7 log 7 log 2 per 1 tambah B, sehingga bentuk yang terakhir ini dapat kita tuliskan ini sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1 per 7 log 2, di mana 7 log 2 sama dengan A, 2 dikali 1 per A itu sama dengan 2 per A per 1 tambah B. Bentuk 1 tambah 2 per A ya, penjumlahan bilangan bulat dan pecahan kita samakan penyebutnya, itu ekuivalen dengan A tambah 2 per A. A per A sama dengan 1 tambah 2 per A dibagi dengan 1 tambah B, sehingga A tambah 2 per A per 1 tambah B ini sama dengan A tambah 2 per B per A ya dikali dengan 1 per 1 tambah B, sehingga hasil akhir sama dengan A tambah 2 per A dikali 1 tambah B. Selesai. Jadi 6 log 98 itu sama dengan A tambah 2 per A dikali 1 tambah B. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C ya. B tambah 1 sama dengan 1 ditambah B, sifat komutatif perkalian. Jelas ya teman-teman? Baik, kita akan lanjutkan soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga, jika 9 log 8 sama dengan 3M, maka nilai 4 log 3 adalah, tentunya kita bawa ke dalam variabel M. Jadi, perbedaannya dengan soal yang kedua tadi, pada soal yang kedua diketahui 2 pemisalan nilai logaritma, sedangkan pada soal yang ketiga ini 1. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Kita harus membawa yang diketahui di dalam soal ke dalam yang ditanya ke dalam yang ditanya. Kita perhatikan bahwa 4 log 3 ini dapat kita rubah menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 1, atau dalam bayangan kita di dalam 4 log 3 ini dihubungkan dengan 9 log 8 itu adalah 2 log 3 setengah dikali 2 log 3 ya. Jadi kita harus memunculkan 2 log 3 dari 9 log 8. Jadi 9 log 8 ya, 9 log 8 sama dengan 3M, ini dapat kita rubah menjadi 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3M. Dari sifat A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B, maka ini sama dengan 3 per 2 dikali 3 log 2 sama dengan 3M, sehingga 3 log 2 itu sama dengan 3M dibagi dengan 3 per 2, atau 3M per 3 per 2 itu sama dengan 2
M. Jadi 3 log 2 kita peroleh persamaannya sama dengan 2M. Maka ya, dari bentuk ini maka yang kita butuhkan tadi adalah 2 log 3. Maka 2 log 3 ya tentunya sama dengan 1/2M ya, dari sifat A log B sama dengan 1/B log A. Baik. Maka yang ditanya di dalam soal 4 log 3 ini tentunya sama dengan 2/2 log 3. Atau dapat kita tuliskan dengan sifat yang ketujuh tadi, ini sama dengan 1/2 dikali 2 log 3 ya, M per N, di mana M sama dengan 1, M per N dikali A log B. Setengah dikali 2 log 3 ya. Kita tadi telah mendefinisikan 2 log 3 dari 9 log 8, dari persamaan 9 log 8 sama dengan 3M. Maka 2 log 3 itu sama dengan 1/2M. Jadi setengah dikali 1/2M. Atau bentuk yang terakhir ini sama dengan 1/4M. Jadi nilai 4 log 3 sama dengan 1/4M. Jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Jelas ya teman-teman? Baik, demikian tutorial untuk dasar-dasar logaritma yang dapat kami berikan. Besar harapan kami teman-teman sahabat CMPS tetap menantikan part kedua dari logaritma ini, dan untuk soal-soal hotnya nanti kita akan berikan di tutorial logaritma bagian yang ketiga atau part yang ketiga. Semoga bermanfaat. Salam sukses dari kami, tetap semangat belajar.